warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Marmona Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah sekuritas dan portofolio kelas A, saya Elena Melanda Seren dengan akhiran NIM 2009 akan menyampaikan ulang tentang materi dari kelompok 2 yaitu tentang efisiensi pasar modal. Berikut adalah penjelasan dari saya. Materi yang pertama yaitu konsep pasar modal efisien. Dalam konteks keuangan, pasar modal efisien adalah kondisi di mana harga sekuritas seperti saham atau obligasi mencerminkan semua informasi yang tersedia di pasar. Informasi yang tercermin dalam harga sekuritas ini meliputi yang pertama ada informasi masa lalu seperti data historis harga dan volume transaksi sebelumnya. Lalu ada informasi saat ini yaitu berita keuangan terbaru, laporan keuangan perusahaan, peristiwa ekonomi, dan kondisi pasar terkini. Lalu yang ketiga ada opini dan ekspektasi rasional, yaitu pandangan atau prediksi pelaku pasar yang logis dan berdasarkan data mengenai masa depan perusahaan atau ekonomi. Proses penyesuaian harga di pasar yang efisien ini adalah harga sekuritas akan segera menyesuaikan begitu ada informasi baru yang masuk ke pasar. Mengapa bisa cepat? Karena investor merespon informasi dengan cepat melalui aktivitas jual beli. Akibatnya, harga bergerak menuju keseimbangan baru yang mencerminkan informasi terbaru tersebut. Pada pasar modal efisien menjamin bahwa tidak ada investor yang bisa mengalahkan pasar secara konsisten hanya dengan memanfaatkan informasi yang tersedia, dan harga sekuritas selalu mencerminkan informasi terbaru sehingga transparansi dan keadilan pasar tetap terjaga. Berikutnya ada syarat pasar modal efisien. Agar suatu pasar modal dikatakan efisien, maka pasar tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Yang pertama ada ketersediaan informasi yang luas dan akurat. Informasi harus mudah diakses oleh semua pelaku pasar, tidak hanya oleh segelintir orang. Informasi harus akurat dan dapat diandalkan untuk membuat keputusan investasi. Informasi harus disampaikan secara cepat dan efisien agar pelaku pasar bisa segera merespon perubahan yang terjadi. Jadi, semua investor harus memiliki akses yang setara terhadap informasi, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil. Yang kedua, ada harga aset mencerminkan informasi yang tersedia. Harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik yang bersifat publik maupun yang hanya diketahui oleh sebagian pelaku pasar. Harga aset harus cepat bereaksi terhadap informasi baru. Harga juga mencerminkan harapan pasar terhadap masa depan, khususnya terkait dengan kinerja aset tersebut. Jadi tidak ada harga yang terlambat menyesuaikan diri. Semua informasi yang relevan sudah terwakili dalam harga saat ini. Yang ketiga tidak ada keuntungan abnormal dalam pasar yang efisien. Investor tidak bisa meraih keuntungan berlebih atau abnormal hanya dengan memanfaatkan informasi yang umum atau publik. Semua pelaku pasar memiliki akses informasi yang sama sehingga tidak ada ketimpangan. Harga akan langsung menyesuaikan diri dengan informasi terbaru, sehingga peluang untuk meraih keuntungan abnormal akan hilang. Pasar modal efisien harus transparan atau memiliki informasi tersedia yang merata, lalu responsif, harga cepat berubah sesuai informasi baru, lalu adil, yaitu tidak ada keuntungan dari informasi yang tidak seimbang. Next, yaitu bentuk efisien pasar. Menurut teori efisien market hypothesis yang dikemukakan oleh Eugene Fama pada 1970, pasar dikatakan efisien apabila harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Fama membagi efisiensi pasar menjadi 3 bentuk utama berdasarkan jenis informasi yang tercermin dalam harga saham. Yang pertama ada weak form efficiency atau efisiensi bentuk lemah, di mana pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga saham saat ini mencerminkan seluruh informasi historis seperti harga masa lalu dan volume perdagangan. Implikasi bagi investor pada hal ini yaitu analisis teknikal menjadi tidak efektif. Investor tidak bisa meraih keuntungan hanya dengan mempelajari pola harga dan volume perdagangan sebelumnya. Dalam hal ini, strategi berbasis chart atau grafik atau tren harga tidak akan memberi keunggulan. Yang kedua ada semi-strong form efficiency, yaitu efisiensi bentuk setengah kuat. Dalam bentuk ini, jika pasar saham sudah mencerminkan semua informasi historis dan informasi publik yang tersedia, seperti laporan keuangan, berita ekonomi, atau pengumuman perusahaan, maka analisis teknikal dan analisis fundamental tidak efektif. Investor tidak dapat mengalahkan pasar hanya dengan membaca laporan keuangan atau berita. Dalam hal ini, informasi publik langsung direspon oleh pasar sehingga sudah tercermin dalam harga. Yang ketiga ada strong form efficiency atau efisiensi bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika semua informasi baik publik maupun non-publik sudah tercermin dalam harga saham, sehingga tidak ada strategi yang bisa mengalahkan pasar secara konsisten, bahkan dengan informasi orang dalam. Pasar benar-benar efisien dan tidak bisa dikalahkan. Ini adalah bentuk efisiensi paling ekstrim dan jarang terjadi dalam kenyataan. Selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pasar modal mencerminkan informasi dalam harga saham. Pengujian ini penting dalam menguji validitas teori hipotesis pasar efisien. Pengujian ini bertujuan untuk menilai validitas HPE melalui pengujian harga saham.
mengidentifikasi bentuk efisiensi pasar, apakah termasuk lemah, setengah kuat, atau kuat, mengevaluasi strategi investasi untuk mengetahui apakah ada peluang mendapatkan keuntungan abnormal, lalu menjadi panduan bagi regulator dan investor dalam merancang kebijakan dan strategi, dan yang terakhir untuk mendukung pasar modal yang adil, efisien, transparan, dan informatif. Berikutnya yaitu return normal dan return tak normal. Return normal ini merupakan tingkat pengembalian return yang diharapkan dari suatu saham atau sekuritas. Dihitung berdasarkan model estimasi seperti capital asset pricing model yang mencerminkan ekspektasi investor dalam pasar yang efisien. Lalu ada return tak normal, di mana merupakan selisih antara return aktual atau nyata dan return normal yang diharapkan. Hal ini bisa bernilai positif yang berarti kinerja saham lebih baik dari harapan dan negatif yang artinya kinerja saham lebih buruk dari harapan. Pengujian efisiensi pasar membantu mengetahui apakah informasi benar-benar tercermin dalam harga saham. Dengan menghitung return normal dan tak normalnya, investor bisa menilai apakah ada peluang keuntungan abnormal yang dalam pasar efisien seharusnya tidak mungkin terjadi. Materi berikutnya yaitu pola return dan predictabilitas. Pola return ini menunjukkan adanya kecenderungan berulang dalam perubahan return saham berdasarkan waktu, harian, atau bulanan. Jika pola ini konsisten dan dapat diprediksi, maka pasar tidak efisien karena investor bisa memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan abnormal. Terdapat beberapa pola, yaitu ada pola harian yang mengacu pada kecenderungan return saham berubah berdasarkan hari-hari tertentu dalam seminggu. Contohnya yaitu Monday Effect, yaitu return saham di hari Senin lebih rendah dibanding hari-hari lain, dan Friday Effect, yaitu return saham di hari Jumat lebih tinggi karena investor optimis menjelang akhir pekan. Jika investor bisa memprediksi hari mana return lebih tinggi atau rendah, mereka bisa membeli atau menjual saham di waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, ada pola bulanan, contohnya January Effect, di mana return saham cenderung lebih tinggi di bulan Januari karena aksi beli oleh investor setelah akhir tahun, atau window dressing atau tax loss selling. Lalu December Effect, yaitu beberapa saham naik menjelang akhir tahun karena peningkatan aktivitas pasar. Next, ada memprediksi return dari data return di waktu lalu. Investor mencoba menilai potensi keuntungan dengan menganalisis pola dari return masa lalu. Jika pola tersebut berulang, maka bisa digunakan untuk memprediksi return di masa depan. Prediksi jangka pendek ini bertujuan untuk mengetahui apakah return di masa lalu, misalnya kemarin, bisa memprediksi return hari ini. Metode yang digunakan yaitu uji korelasi untuk mengukur hubungan antara return hari ini dengan return hari sebelumnya. Lalu ada run test untuk menguji apakah perubahan return bersifat acak atau memiliki pola. Berikutnya ada filter test untuk menguji apakah sinyal tertentu, misalnya ambang batas return, bisa menjadi indikator prediksi. Dan kekuatan relatif sekuritas untuk menganalisis saham yang memiliki performa relatif lebih baik dibanding pasar. Jika pola jangka pendek terdeteksi dan tidak acak, ini menunjukkan efisiensian pasar dalam jangka pendek. Berikutnya adalah prediksi jangka panjang, di mana hal ini lebih kompleks karena melibatkan analisis tren jangka panjang, bukan hanya pola harian atau bulanan, tetapi perubahan return selama bertahun-tahun yang bertujuan untuk menemukan pola jangka panjang dan kecenderungan arah pasar atau sekuritas. Data yang digunakan menggunakan return historis dengan rentang waktu yang lebih panjang, sehingga cocok digunakan untuk investor yang ingin menilai arah jangka panjang pasar atau portofolio. Materi berikutnya yaitu faktor penyimpangan dari efisiensi pasar modal. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu efisien. Dalam pasar yang efisien, tidak akan ada pola return yang bisa dimanfaatkan secara konsisten untuk meraih keuntungan abnormal. Yang pertama, ada ukuran perusahaan atau size effect. Saham perusahaan kecil seringkali menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar setelah disesuaikan dengan resiko-resikonya. Yang kedua, ada market to book ratio atau value effect. Saham dengan rasio pasar terhadap nilai buku rendah atau value stock cenderung mengungguli saham growth dengan rasio tinggi. Value effect ini menunjukkan potensi mispricing yang konsisten. Lalu ada earning to price ratio atau EP effect, di mana saham dengan rasio laba terhadap harga tinggi cenderung menghasilkan return lebih tinggi. Efek ini bertentangan dengan teori bahwa pasar sepenuhnya efisien. Berikutnya ada anomali musiman atau calendar anomalies, di mana return pasar menunjukkan pola musiman tertentu, misalnya seperti January Effect dan Day of the Week Effect. Lalu ada momentum dan overreaction. Momentum saham yang berkinerja baik dalam jangka pendek cenderung terus naik, sedangkan overreaction investor sering bereaksi berlebihan terhadap berita, menyebabkan harga menyimpang dari nilai wajarnya sementara waktu. Kedua hal ini menciptakan peluang prediksi return yang bertentangan dengan efisiensi pasar. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu meskipun teori pasar efisien menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, kenyataannya terdapat banyak bukti bahwa return dapat diprediksi berdasarkan data historis dan anomali pasar. Hal ini memberikan peluang bagi investor untuk menyusun strategi investasi yang lebih menguntungkan dengan memahami pola-pola tersebut.
Demikian pemaparan materi dari saya mengenai efisiensi pasar modal. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan juga para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.